Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya, ya, Bu Sri Handani Widyastuti, Eskom Mkom ke mata kuliah Algoritma Pemrograman 1. Ini adalah pertemuan yang kedua, ya. Pertemuan yang kedua, eh, kita langsung masuk ke materi untuk berkaitan dengan algoritma. Pertemuan sebelumnya sudah saya review apa sih algoritma itu, terus kemudian program studi atau jurusan teknik informatika itu jurusan yang seperti apa, itu juga sudah saya review di pertemuan sebelumnya. Oke, ini SAP-nya seperti yang pertemuan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke definisi algoritma itu. Apa sih itu algoritma, ya kan? Nah, algoritma itu kalau pertamanya dikenalkan itu ada menggunakan dengan kata atau bahasa algoritme, ya, algoritme atau algoritm, ya. Ada yang bisa algoritme, ada yang algoritm, ya. Kalau misalnya bahasa Inggris biar algoritm, ya. Nah, yang menemukan pertama kali itu adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, ya, Khwarizmi. Nah, itu beliau ini adalah penulis di buku Arab. Nah, beliau ini menyampaikan algoritma itu apa. Nah, di sini dia disampaikan beliau itu adalah algoritma itu adalah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah, ya, tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Nah, di sini kan ada tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Jadi algoritma itu nanti akan terpakai tidak hanya satu bahasa pemrograman, semua bahasa pemrograman itu akan memerlukan algoritma, ya. Makanya di sini kan ada definisinya, itu penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Kemudian ada yang menyampaikan itu berupa urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di definisi ini ada yang menyebutkan ini adalah urutan, ya kan? Kata-kata urutan. Jadi artinya kenapa berarti kalau urutan, berarti kita nanti kalau menyusun algoritma itu harus step by step. Jadi dari langkah yang paling atas, selanjutnya sampai terakhir, sampai nanti menuju ke tujuannya atau ke suatu masalah. Sekarang kalau Bu Sri tanya nih, Bu Sri tanya, posisi kalian, ini misalnya Bu Sri punya cerita, posisi kalian itu ada di Extois. Ya, tahu Extois kan? Kalau orang Bundang tahu tuh Extois. Nah, kemudian di Extois itu kalian Bu Sri kumpulkan di Extois. Kemudian Bu Sri bilang, sekarang kalian semua menuju ke Ramayana. Bu Sri nanti akan tunggu kalian ke Ramayana, ya, sampai jam, misalnya waktu itu jam 10. Jadi saya tunggu kalian di Ramayana sampai jam 1 siang, itu misalnya jam 10 pagi. Jadi silakan Anda semua nanti menuju ke Ramayana. Bu Sri ada di Ramayana, Bu Sri tunggu kalian sampai jam 1. Nah, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian langsung mengambil kendaraan, kemudian kalian mencari rute menuju ke Ramayana. Karena jamnya di situ adalah jam 10, sementara Bu Sri memberikan waktu itu sampai jam 1, maka mungkin ada yang pengen cepat selesai, cepat sampai di sana duluan, makanya segera. Nah, kemudian setelah ambil kendaraan,
kemudian mau jalan pasti cari rutenya kan, rutenya kemana. Nah, kalian telusuri jalannya itu sampai nanti akan sampai ke Ramayana. Nah, di situ Bu Sri tidak menentukan rute mana yang harus kalian tempuh, tidak ada. Bu Sri hanya memberikan saya tunggu di Ramayana sampai jam 1. Nah, urusan kalian mau mencari rute dari mana, dari Extos itu mau ke Ramayana, kamu mau lewat jalan mana saja, sah aja. Asal kalian nanti sampai di Ramayana sebelum jam 1, maka Bu Sri kasih nilai. Tapi kalau kalian tidak sampai ke Ramayana, ya tidak akan saya kasih nilai. Misalnya Budi dia lewat dulu ke Rawa Indah dulu, ya kan, kemudian di Rawa Indah dia muter lagi, misalnya nanti dia lewat di ke gedung wali kota yang lama, kemudian dia ke gedung wali kota lama, dia kemudian nanti sampai ke Ramayana, Pusi kasih nilai, oh Budi sudah sampai. Sebenarnya kemudian Irna dia menyusuri jalan raya dari Extos itu terus sampai kemudian ngikutin jalan itu sampai kemudian sampai ke lampu merah depan Ramayana, kemudian dia belok kanan. Nah, sampai di Ramayana, maka Irna Bu Sri kasih nilai betul, Irna sudah sampai. Nah, kemudian yang ketiga misalnya si Nina itu dia ngikutin jalan yang di jalan raya itu dari Extos sampai kemudian di lampu merah yang dekat Amalia itu ya. Tapi dia enggak belok kiri, dia malah belok kanan. Nah, akhirnya dia belok kanan lurus terus sampai dia ketemu lampu merah SMA 1 ke sana lagi itu, kemudian dia belok kanan lagi ya, dia sampai ke Rawa Indah lurus lagi sampai kemudian dia ke Tanjung Laut. Dan ternyata karena kok lama, mungkin Irna ini nanya-nanya, akhirnya dia bisa nemukan muter lagi sampai akhirnya dia bisa sampai ke Ramayana. Bu Sri kasih asal, oh Irna ternyata sampai ke Ramayana jam 12. Bu Sri kasih nilai Irna sampai ke Ramayana. Nah, kemudian yang keempat, nah misalnya yang keempat ini siapa? Wati. Nah, Wati ini dia cari rute, muter sampai akhirnya dia tidak sampai di Ramayana. Ya Bu Sri tidak kasih nilai karena dia tidak sampai di Ramayana. Nah, itulah algoritma. Jadi caranya seperti apapun kalian, asal sesuai yang Bu Sri inginkan sampai di Ramayana sebelum jam 1, maka program atau yang kalian buat, algoritma yang kalian buat itu betul. Tapi biarpun cepat tapi tidak sampai di Ramayana, salah. Sudah algoritma lama tidak sampai di Ramayana juga salah. Nah, jadi itu algoritma itu jadi proses logika ya. Jadi artinya tadi kamu ada pemecahan, ada suatu masalah, posisi kalian itu ada di depan Extos, kemudian posisinya di situ, kemudian Bu Sri mintanya apa? Sampai ke Ramayana sebelum jam 1. Nah, jadi kalian prosesnya itu adalah tadi dari depan Extos sampai nanti mau menuju ke Ramayana. Prosesnya apa aja? Pinjam kendaraan, naik angkot, bawa kendaraan sendiri, cari ojek, terserah. Kemudian jalan kendaraannya itu sampai kemudian menuju ke Ramayana. Begitu sampai di Ramayana, maka betul. Tapi kalau tidak ke Ramayana, berarti salah. Ya, itu algoritma. Nah, contohnya ini. Jadi di algoritma nanti ada 3 yang bisa kalian tuangkan, ya. Jadi algoritma itu bukan bahasa pemrograman ya. Jadi algoritma ini adalah tahap-tahap atau langkah-langkah yang kalian tentukan supaya nanti programmu itu bisa jalan
atau programmu itu bisa menjalankan instruksi sesuai yang kamu inginkan. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menyatakan algoritma. Yang pertama itu notasi 1 itu untaian kalimat deskripsi. Notasi 2 itu diagram alir atau flowchart. Notasi ketiga itu adalah pseudocode. Nah, notasi pertama atau untaian kalimat deskriptif itu kita kenal tuh cerita. Nah, jadi kalau kalian cerita pakai kalimat atau bahasa yang kalian pahami itu namanya untaian kalimat deskriptif. Kayak tadi waktu Bu Sri kasih tugas tadi, kemudian Bu Sri minta, sudah tadi yang apa yang kalian lakukan dicatat atau kalian ceritakan nanti dikumpulkan. Pasti kalian akan menceritakan. Pertama, saya mencari ojek, naik Grab. Nah, begitu sudah naik Grab, saya bilang ke Grabnya mau ke Ramayana. Grab menyusuri jalan atau rute ke arah Ramayana. Begitu sampai Ramayana, saya turun. Setelah turun, saya menemui Bu Sri. Nah, itu namanya kalimat deskriptif. Ya, jadi untuk kita awam komunikasi sama sesama manusia, sesama teman-teman kita yang maksudnya bahasanya itu kita paham atau familiar, biasanya kita cerita itu pakai kalimat deskriptif. Nah, kalau berkaitan dengan pemrograman komputer, nah ini pakai diagram alir atau flowchart. Nah, di jurusan komputer itu flowchart itu ibaratnya sudah bahasa yang familiar ya di pemrograman di jurusan komputer. Orang-orang yang kenal, yang tahu program komputer tuh pasti sudah sudah familiar apa sih flowchart. Jadi kalau mau cerita tuh pakai apa? Pakai flowchart, sudah tidak pakai untaian kalimat deskripsi. Karena flowchart ini dia itu cara bercerita, tapi setiap orang yang mengerti komputer itu akan paham. Biarpun dia orang Belanda, biarpun dia orang Amerika, biarpun dia orang Thailand, biarpun dia orang Indonesia, kalau kamu nanti membuat cerita pakai flowchart, maka dia akan paham. Karena di sini nanti akan ada simbol-simbol yang menggambarkan apa sih ini artinya. Kemudian notasi yang ketiga adalah pseudocode. Ya, pseudocode ini artinya kita menceritakan sesuatu atau langkah atau proses atau kayak cerita tadi, tapi dengan menggunakan yang ungkapan atau kalimat atau kata atau bahasa yang dia mirip dengan bahasa pemrograman, tapi dia tidak cenderung ke satu bahasa pemrograman ya, mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, oke, selanjutnya ada contoh masalah, yaitu menghitung luas segi 4. Nah, gimana cara menceritakannya? Nah, kita pakai notasi yang pertama, yaitu menceritakan dengan kalimat atau bahasa yang sama-sama dimengerti, karena ini di Indonesia kita pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini kita tulis judulnya algoritma luas persegi panjang. Menghitung luas persegi panjang dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Nah, apa yang deklarasi? Deklarasi itu berarti kita harus menjabarkan ada luas, ada panjang, ada lebar, yang nantinya diisi dengan bilangan bulat. Nah, kemudian langkahnya apa aja? Masukkan nilai lebar dan nilai panjang. Kemudian hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Ketiga, tampilkan luas. Nah, ini caranya kita menceritakan apa sih yang harus dilakukan komputer tadi, tapi dengan menggunakan kalimat atau bahasa yang kalian pahami. Pakai bahasa Indonesia. Nah, kenapa kok adanya ini, Bu? Iya, karena kok saya ngomong sama kalian, sekarang saya nanya, coba kalian hitung luas persegi panjang. Apa yang pasti kalian lakukan? Begitu Bu Sri.
Coba kalian hitung luas persegi panjang. Pasti kalian nunggu Bu Sri ngomong. Nah kalau ternyata setelah itu Bu Sri diam, pasti kalian, Bu, panjangnya berapa? Bu, lebarnya berapa? Karena kalian tahu, kalau mau ngitung luas itu perlu nilai panjang dan perlu nilai lebar. Makanya pasti kalian nungguin Bu Sri. Kalau Bu Sri nggak ngomong, pasti kalian, loh kok nggak ada panjangnya? Terus Bu Sri tahu-tahu bilang, sudah ketemu luasnya. Pasti kalian protes semua. Belum Bu, panjangnya kan nggak ada, lebarnya nggak ada. Nah, jadi berarti apa? Nah, berarti harus ada panjangnya, harus ada lebarnya, terus kamu harus tahu luas itu apa. Nah, makanya di sini harus dimasukkan nilai lebar dan nilai panjang. Kemudian ada rumus luas, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian baru bisa ditampilkan luas persegi panjang. Nah, itu ya berkaitan dengan luas. Selanjutnya kita ke notasi yang kedua. Nah, ini contohnya ada gambarnya yang menghitung luas dan keliling persegi panjang. Ini ada gambarnya. Panjangnya itu 18, lebarnya 9. Nah, ini luasnya itu sama dengan rumusnya ya, P kali L. Kalau keliling 2 kali P tambah L. Nah, ini gambarannya. Nah, kita menceritakan langkahnya seperti ini, tapi pakai bahasa Indonesia. Nah, sekarang yang kedua, sama permasalahannya, mencari atau menghitung luas persegi panjang atau segi 4. Nah, ini gambarnya, ini ada angkanya nanti atau nilai panjang dan nilai lebar yang nanti bisa dijadikan contoh. Nah, ini namanya flowchart. Nah, flowchart simbol ini namanya itu adalah terminator. Nanti kalian bisa cek itu dibuka Microsoft Word-nya, kemudian klik yang bagian insert. Nah, di situ nanti ada pilihan kan, insert itu kan kalian bisa menyisipkan simbol, gambar dan apa. Nah, itu nanti kamu bisa pilih yang shape atau bentuk-bentuk atau simbol-simbol. Nah, di simbol-simbol nanti itu ada banyak pilihannya, termasuk ada tulisan flowchart. Nah, itu di situ flowchart itu banyak gambar bentuk-bentuk simbol, itu nanti kamu bisa sorot dulu ada namanya. Oh, ini apa? Oh, ini apa? Nah, yang bentuknya seperti ini namanya terminator. Ini digunakan sebagai simbol untuk awal dan akhir. Ya. Makanya di sini ada simbol ini mulai. Orang Amerika itu kalau tahu simbol ini, walaupun itu tulisannya mulai, dia tahu. Oh, ini berarti awalnya. Start. Nah, beginning. Nah, dia tahu. Walaupun ini kamu tulis mulai, ya, tapi karena simbolnya ini dia tahu. Oh, ini di atas berarti dia start atau mulainya. Nah, kemudian anak panah. Nah, anak panah ke bawah itu menunjukkan dia arah langkahnya itu. Jadi kalau setelah ini apa? Nah, karena ini dari mulai ada arah panah ke bawah, berarti setelah mulai berarti ada yang dilakukan nih. Nah, yang dilakukan apa? Nah, ini adalah simbol untuk input ataupun output. Nah, karena di sini yang di atas, maka di sini kasih input panjang dan lebar. Artinya di simbol ini nanti itu komputer disuruh memasukkan nilai panjang dan nilai lebar. Nah, jadi di sini itu harus diinputkan. Jadi kalau nanti mau bikin program setelah mulai itu apa? Harus ada diinputkan nilai panjang, nilai lebar, dimasukkan nilai panjang sama nilai lebarnya. Kalau dia dimasukkan, tidak bisa dihitung nanti luasnya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini ada panah lagi ke bawah, berarti menunjukkan setelah langkah ini apa langkahnya. Nah, langkah yang kedua, ini adalah langkah proses. Nah, langkah proses ini kalau dia gambarnya ini segi 4, ya segi 4 seperti ini, berarti prosesnya ini dilakukan oleh komputer. Nah, jadi di proses ini nanti yang akan dilakukan komputer, kita kasih
komputer itu pengetahuan atau perintah luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, di komputer itu kalau kita kasih perkalian itu bukan tanda X ya, tapi bintang. Maka luas sama dengan panjang kemudian bintang lebar. Artinya luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kalau ini anak panah ini maksudnya Bu, artinya jadi nilai luas ini nanti akan terisi dengan nilai panjang kali nilai lebar ya, atau panjang kali lebar ini nanti dihitung, hasilnya itu nanti ditaruh di luas ya. Kemudian panah yang selanjutnya ke bawah, berarti setelah proses ini proses apa? Nah, output, karena tadi luasnya sudah terhitung ketemu, maka bisa ditampilkan berapa luasnya. Nah, kayak tadi nih, input panjang kali lebar, dimisalkan panjangnya 18, lebarnya 9, maka bisalah menghitung ini, panjang kali lebar, panjangnya 18, lebarnya 9, berarti 18 kali 9 berapa? 162. Nah, kalau 162, berarti nanti di sini luas itu hasilnya adalah 162. Kalau keliling bisa enggak? Ini kalau di sini perintahnya keliling. Tapi di sini tulisannya luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Terus di sini tulisnya output keliling. Kira-kira mau tidak? Ya, kira-kira mau tidak kalau misalnya di apa namanya? Disuruh di sini. Nih. Rumusnya pakai ini, tapi yang ini nanti di apa? Keliling yang diminta. Nah, kira-kira mau enggak? Mau tidak? Pasti tidak mau. Kenapa? Karena yang kalian kasih tahu, ya, yang kalian kasih tahu tadi itu luas. Nah, tidak ada keliling. Terus kalau di sini ditulis keliling, ya luasnya tidak ada keliling, pasti nanti komputer tidak akan mengambilkan. Karena apa? Karena yang kalian suruh itu ngitung adalah luas, bukan keliling. Ya, itu untuk notasinya. Nah, kemudian kalau sudah di-outputkan, nah ini N atau selesai. Nah, oke. Kita masuk ke slide itu yang pakai notasi flowchart ya. Kita pakai notasi yang ketiga yaitu pseudocode. Pseudocode itu apa? Pseudocode itu tadi ya, kita menyampaikan cerita atau proses atau langkah-langkah, dia mirip dengan bahasa pemrograman, tapi dia bukan menetapkan dia pakai bahasa pemrograman tertentu. Nah, dibuatnya mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, gimana caranya? Ini sama, pakainya adalah masih dengan menghitung luas persegi panjang, ya. Kemudian dengan rumus yang sama dan isian panjang dan lebarnya juga sama. Nah, ini, di sini dikasih boleh ini catatan algoritma luas Q4. Nah, kalau dikait tadi pemrograman ini ada tanda kurung kurawal ini, ya artinya itu dia memberikan definisi atau langkah atau mungkin catatan, makanya diupdate di tanda kurung kurawal. Ya, artinya ini bukan masuk instruksi yang harus dijalankan oleh komputer. Nah, jadi hanya memberikan keterangan supaya si programmernya itu nanti tahu, oh ini untuk menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Nah, deklarasinya itu luas, panjang, lebar. Nah, di sini ada titik 2 integer. Artinya luas ada variabel panjang, ada variabel luas, ada variabel panjang, ada variabel lebar yang nanti akan diisi dengan data yang tipenya integer. Integer itu apa? Datanya nanti itu diisi dengan nilai angka bilangan bulat.
Bilangan bulat itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 100, 10, 101. Pokoknya dia nilainya bulat. Ya. Nah, itu nanti isinya. Nah, kenapa harus dideklarasikan? Nah, ini yang harus kalian ingat. Jadi komputer itu seperti yang di pertemuan sebelumnya Bu Sri sudah pernah sampaikan kan, bahwa komputer itu dia tidak mau mencari informasi atau data secara sendiri. Makanya Bu Sri kemarin sudah di pertemuan pertama juga ngomong, konsepnya adalah input, proses, output. Jadi kalau kamu tidak ngasih masukan atau informasi atau data, maka dia juga tidak akan melakukan itu. Jadi saat nanti kamu mau memerintahkan komputer itu untuk menghitung luas persegi panjang, maka kamu harus menjelaskan dia. Jadi ibaratnya kalau gini itu kamu bilang, komputer, saya kenalkan kamu. Ada variabel namanya luas. Kemudian ada variabel namanya panjang. Ada variabel namanya lebar. Nah, tipenya nanti integer. Maka komputer nanti dia akan selalu mengingat, oh ada luas, ada panjang, ada lebar. Tipenya integer. Artinya dengan begitu tuh komputer nanti tahu, oh kalau luasnya nanti ternyata isinya 90, mau nerima dia. Tapi kalau nanti luasnya isinya 90,9 atau 90,5, tidak mau nerima. Karena dia apa? Di sini integer. Dia bilangan bulat. Jadi kalau nanti hasilnya 90,5, mungkin dia bulatkan jadi 90 atau 91. Nah, terus kalau kemudian panjangnya juga integer. Oh, kalau diisi 1, mau aja dia. Minus 2, mau aja dia. Kan bilangan bulat tuh bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau dia diisi misalnya 2,5, Bu, ya ada kemungkinan komputer itu nanti akan mengingatnya atau menyimpannya dengan 2 atau 3 dibulatkan ke atas. Kalau panjangnya diisi A, tak mau dia. Karena A itu tidak masuk dalam integer. Nah, jadi kita harus mengenalkan dulu. Kalau kalian tidak mengenalkan panjang, jadi kalian misalnya di sini nanti luas di komputer nih saya kenalkan nih, ada luas, ada lebar, isinya tipenya integer. Nanti dia bisa diisi semua angka atau data yang asalkan dia integer, bilangan bulat. Oke, komputer ingat. Oke ya, ada luas, ada lebar. Nah, begitu setelah itu, ini perintah, deskripsi itu perintah. Jadi apa yang kamu perintahkan ke komputer itu apa? Nah, di sini input panjang. Jadi kalian komputer inputkan nilai panjangnya. Maka dia akan menginputkan nilai panjang sesuai dengan nanti. Kalau inputkan nilai panjang berarti dia tinggal nunggu berapa nih panjangnya nih. Nah, kalau kamu tidak ngetik angka 18, ya dia akan nunggu. Dia akan melakukan perintah yang di bawahnya ini. Jadi ditunggu dulu. Nah, begitu panjang kamu ketik 18, 1, dan 8, maka dia akan menjalankan perintah yang kedua. Input lebar. Nah, karena di sini input lebar, karena tadi kalian tidak mengenalkan lebar, maka saat input lebar, nah dia pasti nanti akan protes. Di programmu nanti akan protes. Protesnya itu apa? Ih, siapa lebar? Tidak ada lebar. Kamu tidak mengenalkan aku lebar. Lebar itu siapa? Nah, itu nanti yang akan diprotes oleh komputer. Tapi pakai bahasa Inggris ya, bukan pakai bahasa Indonesia kayak Bu Sri. Nah, dia pasti akan protes. Lebar siapa? Tidak ada lebar, tadi kamu tanya, kenalkan ke saya. Nah, dia akan protes. Nah, jadi kita harus mengenalkan semuanya nih. Jadi kalau kalian sudah kenalkan luas, panjang, lebar, maka kalau perintah kedua, masukkan lebar, maka dia akan nunggu user atau pengguna atau orangnya nanti menginputkan angka. Nah, di situ kalau sudah menginputkan ngetik angka 9, enter, nah komputer nanti akan tahu, oh panjangnya tadi 18, lebarnya tadi 9. Nah, sudah. Kemudian kamu ngasih perintah ke komputer. Komputer, luas itu sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan panjang bintang lebar. Nah, udah kamu enggak usah ngitungkan, komputer yang ngitung sendiri.
karena dia tahu, jadi komputer sama matematika itu sahabat karib. Ya, jadi dia tahu, dia sudah kenal operasi matematika. Tambah, kurang, bagi, kali itu dia sudah familiar. Jadi kalian tidak perlu mengenalkan tuh apa itu kali, apa itu sama dengan, ya dia sudah tahu. Kita tidak perlu mengenalkan, sudah kalian tahu. Makanya begitu kalian kasih perintah ini, luas sama dengan panjang, bintang, lebar, maka dia akan menjalankan apa? Oh, berarti 18 dikalikan 19. Hasilnya dimasukkan ke variabel luas. Nah, sekarang luasnya dia berapa? 162. Jadi kita udah usah output tampilkan 160, enggak, sudah kita. Terus tampilkan komputer luas. Nah, maka komputer akan menampilkan berapa? 162. Nah, jadi ini caranya mendeskripsikan, ini algoritma untuk mendeskripsikan cara menghitung luas segi 4. Jadi harus kita kenalkan dulu ke komputer siapa aja nanti yang akan terlibat dalam menghitung luas persegi panjang atau segi 4 ini. Karena untuk menghitung luas segi 4 itu kita butuh luas, kita butuh panjang, kita butuh lebar. Terus jangan lupa kita harus ngasih keterangan, penjelasan detail ke ini luas, panjang, lebar itu harus diisi apa? Integer. Nah, jadi kalau nanti diisi selain integer, dia tidak akan mau. Ya pasti kekehnya itu bagusnya itu disuruh integer, yang integernya diterima. Kalau kamu masukkan X, tidak akan mau dia. Tidak mau, salah. Karena aku tadi disuruhnya panjang itu diisinya itu angka, bilangan bulat. X bukan angka, jadi tidak saya simpan, tidak mau. Jadi dia tidak akan mungkin ke langkah selanjutnya itu menginputkan lebar. Nah, jadi dia akan berhenti selama yang panjang ini belum benar, dia tidak akan berhenti, tidak akan melanjutkan, dia berhenti. Nah, itu untuk algoritma. Nah, mungkin sampai di sini ada yang bisa kalian review lagi, ya. Yang harus diingat tuh komputer itu bukan manusia. Jadi dia kalau tidak dikasih info atau data, dia tidak nyari sendiri. Bedakan sama kalian. Nih, waktu duduk kalau kuliah ini, apalagi misalnya ada cowok satu kelas nih, ngelihat ada cewek cantik. Tidak usah Bu Sri suruh, kamu kenalan sama itu temenmu. Tidak usah. Pasti kalau kamu lihat tuh ada temenmu cewek yang bening, pasti yang cowok tuh langsung, jadi kenalan, namamu siapa, ya kan? Nah, atau kalau misalnya ada cewek, dia cowok yang bening, pasti ngomong, kakak, namamu siapa, rumahmu di mana? Nah, komputer tidak mau. Jadi komputer itu tidak SKSD, sok kenal, sok dekat. Nah, jadi jangan harap kalau kamu tidak mengenalkan luas, kamu suruh hitung luas, tidak akan mau. Siapa luas? Saya tidak kenal luas. Karena kamu tadi, karena tidak ada yang dikenalkan ke saya itu luas. Yang dikenalkan saya itu cuma panjang sama lebar. Kok sekarang kamu suruh tulis, kalau suruh menghitung luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang lebar saya tahu, luas enggak. Jadi dia akan mau, tidak akan mau dia menjalankan perintah ini, tidak akan mau. Ya. Walaupun kamu itu loh, luas persegi panjang itu kan rumus terkenal. Rumus familiar. Masa kamu tidak tahu komputer? Tidak ada dia. Jadi kamu harus menjelaskan semuanya. Jadi kalau satu aja yang kamu kelewat, tidak kamu jelaskan, jangan harap itu programnya akan jalan. Nah, itulah kenapa kok kita harus membuat algoritma. Nah, algoritma itu kita supaya tahu nih. Jadi sebelum program dibikin itu, kalau ada algoritma itu enak. Oh, langkah ini, habis ini ngapain, habis ini ngapain. Jadi programnya itu bisa jalannya itu teratur. Terus kalau nanti ada error, kamu bisa nyari. Kayak tadi ini, kenapa dia tidak mau ngitung luas ya? Kenapa luasnya tidak nampil ya? Nah, oh ternyata di situ nanti ada pesan, siapa luas?
saya tidak kenal luas, ya kan? Jadi misalnya nih, ini luas ini saya coret, ya, tidak saya kenalkan. Nah, maka di perintah ini, ya, di perintahnya yang ini, di perintah luas ini, nah, dia akan tanda tanya. Nah, dia akan tanda tanya nih. Jadi dia akan tanya, luas itu siapa itu luas? Nah, itu dia akan menanyakan. Nah, selama dia tidak dapat luas, maka dia akan stop sampai di skrip luas sama dengan panjang kali lebar. Oke, itu dulu, nanti kemudian kita lanjut